Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir kali ini dalam Smart Market Insight. Gimana hari ini, Smart Listeners, sepanjang hari ini, aktivitas Anda semoga menyenangkan. Anda mendengarkan kami di 6 kota, dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mendengarkan Smart Market Insight. Belajar dari sebuah kasus yang terjadi dalam waktu dekat ini, di mana ada seorang penyanyi cilik ya, dan keuangannya dikelola oleh keluarganya. Namun, ada satu hal yang sangat menarik perhatian publik, di mana uang tersebut digunakan oleh ayahnya untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya, seperti salah satunya di online. Anda pasti tahu kasus ini, dan tema yang kita angkat pada malam hari ini, bagaimana tips mengelola keuangan dan aset keluarga. Temanya ringan, tapi yang pasti ini banyak tips yang bisa Anda petik di kesempatan malam hari ini bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam, Mas Ryan. Yes, selamat malam Mas William Darmawan, dan juga selamat malam kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya, Mas Ryan? Baik sekali. Wah, ini temanya ini ya, menjadi sesuatu yang seru ya. Kita biasanya mengelola keuangan pribadi, sekarang tambah berat aja mengelola keuangan keluarga. Bayangin aja keluarga tuh dikelola ya. Satu orang aja udah gimana gitu ya, challenging. Oke, untuk Anda semua silahkan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM. Karena pada malam hari ini kita sedang live streaming di sana. Anda bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini. Mas Ryan, sebelum sampai ke sana, mungkin bisa update pandangan Mas Ryan tentang market di minggu ini, Mas. Ya, baik. Yang pertama mungkin kita lihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat dalam satu minggu ini kita dalam posisi mengalami peningkatan, namun dalam mengawali di awal minggu ini ada sedikit tekanan ya. Ini juga terkait kenapa? Karena memang kita sudah mencapai level tertinggi, bukan tertinggi ya, level dalam satu bulan tertinggi, dan kita berada sekarang sudah pada level 7.666 sebagai level yang cukup perlu kita ambil perhatian, karena ini menjadi suatu resistance dan lumayan kita struggling untuk melewati level tersebut di dalam minggu ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin orang mulai melihat bahwa wah, ini kayaknya sudah ciri-ciri bahwa keuangan pasar Indonesia ini juga sudah mulai pulih, dan juga mungkin akan menuju ke level 8.000. Biasalah kalau lagi turun ditakut-takutin, kalau lagi naik lalu dibawa ke arah yang naik dalam level yang belum kita capai sebelumnya gitu. Tapi itu hal yang wajar gitu ya. Nah, hal ini juga perlu kita lihat bahwa dalam satu bulan ini ternyata market kita ini lebih banyak berteman dengan area hijau dibandingkan area yang merah gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam 20 hari bursa, kita itu hanya ada 6 hari merah. Yaitu adalah tanggal 1, 2, 3, 4 Juli, lalu dan juga tanggal 22, dan juga sampai dengan hari ini kita juga masih dalam teritorinya, masih dalam posisi yang rawan untuk terjadi koreksi seperti itu. Nah, lalu kalau kita mungkin beranjak ya, melihat seperti biasa kita melihat juga bagaimana dengan emas gitu ya. Kalau kita perhatikan pergerakan harga emas dunia, sebenarnya ini kita mendapati satu catatan yang menarik, karena ternyata level yang kita bicarakan selama ini di level 3.400 area ini adalah level yang cukup sulit menjadi sebuah resisten. Dan akhirnya kita justru malah mengalami penurunan terus-menerus dari tanggal 23 Juli. Jadi kita dalam fase penurunan terus-menerus. Bahkan pergerakan emas itu sudah di level 3.310 area. Dan berarti artinya kita mencoba untuk menguji kemungkinan kalau ini turun lagi di level 3.257 US dollar per troy ounce. Nah, bagaimana dengan pergerakan harga kripto? Biasanya juga mulai ya kita melihat ada market, ada bursa efek, ada pergerakan emas. Nah, kita juga kadang sudah mulai juga melihat kripto, maka Bitcoin juga sebenarnya dalam fase yang
tidak pergi kemana-mana sebenarnya karena berada pada level kisaran 118. Di sini cukup minim sentimen yang bisa menggerakkan dan mau turun juga tidak begitu banyak tidak banyak katalis pendukungnya. Jadi level pada saat ini dalam fase yang cukup sideways sebenarnya kalau melihat dari Bitcoin sendiri. Seperti itu, Mas William. Kalau ngomongin soal Bitcoin, sekarang sih lagi hijau ya. Tapi ya tadi, apakah akan, katanya ada berita nih Mas, bakal ke 2,5 M. Apa hanya hoax tuh Mas? Begini, kalau saya lihat pertama yang menjadi katalis pendukung ya, kalau dalam jangka panjang sepertinya adalah pemerintahan Donald Trump di Amerika. Lalu juga banyak tindakan-tindakan yang dilakukan sepertinya pro terhadap kripto. Mungkin itu yang membuat ada banyak analisa yang mendukung bahwa implementasi dan juga adopsi daripada kripto dan tentunya Bitcoin sebagai koin paling tua itu ya banyak akan ke arah sana gitu. Tapi menurut saya kita harus tahu bahwa kalau kita bicara mengenai Bitcoin dan juga kita bicara blockchain, kembali lagi nih fungsinya benda barang ini itu ada di masyarakat kita selama ini itu apa? Bila lebih banyak hanya sebagai sebuah spekulasi belaka ya harganya akan cenderung naik dan turun secara terus-menerus dengan suatu hal yang volatile ya. Yeah. Tapi kalau kita bicara mengenai Bitcoin, pada akhirnya akan menjadi suatu jaminan backed by Bitcoin, uang kertasnya atau dan sebagainya. Nah itu menjadi suatu utilisasi lain yang berbeda gitu. Nah, kita memang menantikan dan melihat lebih jauh kemana sih sebenarnya dunia kripto dan blockchain ini akan bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat luas di dunia. Oke, baik. Untuk Anda semua, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Anda bisa ke YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Topik kita di malam hari ini dalam Smart Market Insight adalah tips bagaimana mengelola keuangan dan aset keluarga. Belajar dari kasus seorang artis cilik yang menjadi korban keluarganya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, pada malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Mas Ryan, kita tahu ada penyanyi anak-anak gitu ya, dia punya aset yang bisa dikatakan uangnya itu miliaran rupiah di tahun. Sebut aja Tiba-tiba pas gitu. mau narik kok uangnya nggak nyampe 200.000 kalau nggak salah ya, atau 100.000 gitu, kan kaget banget gitu. Berarti kan ini menjadi perhatian publik, apalagi dia seorang selebritas. Mas Ryan memandangnya seperti apa? Iya, ini kan ceritanya dari Farel Prayoga ya. Jadi sebenarnya sebelum Farel kita juga tahu ada artis cilik lah namanya Baim kalau nggak salah gitu ya. Itu juga mengalami hal yang sama terkait dengan selama ini kan kita harus melihat dari dua sisi gini ya. Anak-anak tapi sudah memiliki penghasilan, ya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya bagus gitu ya. Ya tapi dari sisi lainnya kan kita bilang bahwa kalau anak-anak ini sebenarnya kan juga bukan waktunya untuk bisa memiliki penghasilan sendiri. Namun kan kadang-kadang hal ini juga bisa jadi karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata dia menjadi bisa berpenghasilan, kan bukan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbagai macam sudut pandang. Nah, yang jadi tantangannya itu ya tadi di awal saya sebenarnya ngomong ya, kita bicara mengenai mengelola keuangan keluarga. Ya, di mana sebelum memulai keuangan keluarga, maka ada namanya mengelola keuangan pribadi. Mengelola keuangan pribadi, mengelola keuangan keluarga, apalagi mengelola keuangan negara. Wah, tambah berat ini. Karena kan makin banyak yang diatur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita melihat dari background seseorang dan berkeluarga, dan dia itu punya masalah dengan keuangan pribadinya, iya menurut saya kemungkinan besar ketika dia berkeluarga, maka akan terjadi masalah keuangan keluarga. Ya. Apalagi dia disuruh memimpin suatu perusahaan, berarti jadi masalah keuangan perusahaan. Apalagi dia memimpin negara, ya berarti jadi masalah mengatur keuangan keluarga, dia akan dibawa terus sampai ke atas tuh, ya akan bermasalah terus. Kenapa? Karena basic dasarnya kita harus memahami yang namanya bagaimana mengelola keuangan pribadi terlebih dahulu. Nah ini kalau mengelola keuangan keluarga kan berarti kalau kasusnya seperti Mas Farel ya, saya kebiasaan manggilnya Mas Farel karena temennya anak saya juga gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang kita lihat bahwa sebenarnya keluarganya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Ini bagus loh, di mana anaknya bisa menghasilkan dan bahkan kalau kita ngikutin jadi menafkahi di balik di sini adalah menanggung hidup kakak adiknya gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang ya bagus banget gitu ya. Ya kalau misalnya dia nggak ada, apa kabar keluarganya gitu kan. Dengan beban seperti itu, lalu ternyata mungkin bisa terjadi penyalahgunaan uangnya gitu ya. Dan lebih parah lagi kalau mungkin dibelikan barang kita mungkin terima ya. Tapi kalau dijadikan sebagai mungkin yang negatif ya, judi online gitu. Yang kita baca gitu ya. Ini kan menjadi sesuatu yang berarti sudah jelek merencanakannya, disalahgunakan. Jadi ada dua nih di sini yang kita mesti lihat. Pertama, bagaimana mengatur keuangan. Yang kedua, bagaimana jangan menyalahgunakan kepercayaan. Oke. Ya kan? Kalau menyalahgunakan kepercayaan berarti kan selewengnya pergi nggak tahu kemana. Tapi hal ini sebenarnya banyak di sekitar kita yang memiliki masalah yang sama loh. Loh, kok Ryan tahu? Gini, saya kan sebagai orang yang sangat mendukung orang berinvestasi. Oke. Sampai saya pernah membuat sebuah program, itu program untuk mari investasi saham. Nah, ternyata ketika saya mau ngajarin ke banyak orang ya, dan saya buka di YouTube gitu. Ayo kalau mau belajar investasi dan bingung membuka rekeningnya saja, coba menghubungi tim saya. Nah, ternyata ada banyak sekali TKI di luar Indonesia yang bekerja di luar, yang kita sebut sebagai pahlawan devisa itu, bekerja di luar itu menghubungi tim saya. Dia minta tolong diajarin bagaimana caranya mengirim dokumen, karena kan pada masa waktu itu dokumen fisik harus dikirim ke Indonesia, masuk ke Jakarta, diserahkan. Itu saya bantu loh.
Terus saya tanya gitu, Eva ada cerita-cerita kok? Oh ya, ada yang curhat mas, dia bilang ke tim saya. Itu dikirim ke saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya di rumah, ibunya, bapaknya di rumah, dikirim ke kampung. Itu ternyata satu dibuat nikah lagi. Oke, wow. Ya, istrinya pergi cari nafkah di Indonesia, di kampungnya, suaminya pakai dana istrinya buat nikah lagi. Ini memang kurang ajar jempol. Kan gimana gitu ya? Itu kan double sakit hati ya. Kan? Bukannya dipakai buat membesarkan anaknya, ini udah susah-susah kerja di luar dengan menanggung resiko loh. Kenapa? Berapa banyak itu yang terjadi korban kekerasan dan pembunuhan menjadi TKI di luar, ya meskipun di Indonesia juga korban bunuh bisa jadi, tapi kasihnya resiko berlebih jauh dari keluarga loh. Lalu yang kedua, dibohongi. Dibohonginya apa? Dibohonginya, oh ya, Le, kamu sudah dibikinkan rumah. Dibangunkan rumah, difotoin trek, senang, semangat dong. Wah, kirim duitnya lebih telaten lagi. Wah, bangun ini udah beli batu bata, hari ini semennya sudah mulai diaci, sudah mulai dibangun. Nggak tahunya pulang kampung, nggak ada rumahnya. Begitu usut punya usut, itu adalah foto rumah tetangga. Tanahnya pun belum dibeli. Gila nih toh. Gila banget, bener nggak? Gila apa gila banget? Gilanya parah ini. Nah, jadi ini terjadi. Ini kasus Farel yang mana keluarganya ternyata tidak bisa mengelola dengan baik. Itu terjadi banyak sekali di negara kita. Loh, orang saya terima kasus. Loh, kenapa mau susah-susah? Ngirim formulir pakai DHL dari luar. Itu hampir 500.000 kan atau segini. Dikirim. Saya tanya, kok niat banget? Saya titip pertanyaan ke tim saya. Loh, kenapa kok dia niat banget? Iya, Pak. Cerita-ceritanya begini. Jadi, ini adalah problem nasional dan internasional. Menurut saya, capture-nya kalau bicara mengenai kasus seperti ini. Oke, nah bicara mengenai banyak kasus yang sebetulnya bentuknya ya di masyarakat kita, dan tentunya Mas Ryan juga sudah mendengar banyak cerita gitu ya, case-case ini terjadi di berbagai, bahkan semua kalangan, baik di kelas bawah atau juga mungkin kalangan atas gitu ya, dengan yang bermacam-macam. Tapi yang selama ini Mas Ryan lihat, itu rata-rata kasusnya seperti apa sih Mas? Kepercayaankah, lebih bentuk kepercayaan, atau mungkin tadi kalau ada aset ya udah asetnya dipergunakan atau disalahgunakan, atau mungkin banyak juga yang salah mengelola aset, misalnya salah berinvestasi gitu Mas. Gimana? Kalau dari saya saya mendapati sebenarnya poinnya itu dua. Poin yang pertama itu sebenarnya adalah ya karena tidak pernah memiliki sebuah impian yang jelas dan juga goals yang jelas. Sehingga ketika dia terima uang, dia cenderung spending. Iya dong. Orang selama ini nggak terima uang, dikirimin uangnya banyak, tiba-tiba bukannya jadi bener, malah jadi nggak bener. Loh, ini nikah lagi gitu kan. Apalagi suaminya lagi kerja di luar sana, tiba-tiba dikirimin duit, bukannya dipakai buat ngurus anak, tapi buat nikah lagi, atau disalahgunakan lain-lain. Ya berarti kan sebenarnya ya nggak punya rencana begitu. Karena tidak punya rencana, ketika dia pegang duit, jadi lebih konsumtif. Betul. Ini yang salah. Nah, yang kedua, sebenarnya tidak mampu untuk menunda kesenangan. Karena tidak mampu menunda kesenangan, ya akhirnya adalah daripada lama, saya cari kesenangan yang singkat. Kesenangan yang singkat dengan apa? Dengan cara pesta pora, dengan cara untuk dipakai untuk sesuatu yang menyenangkan impian-impian dia yang dia belum bisa hasilkan, dia lakukan dengan uang itu. Padahal dia juga lupa itu bukan uang dia. Atau uang bersama lah, boleh dibilang. Ya kejadiannya kenapa ya? Karena memang dia sebelum menikah juga nggak beres untuk mengelola keuangannya. Dia tambah nikah dan berkeluarga, ya tambah nggak beres mengelola keuangannya. Nggak sengaja dapat rezeki, ya udah tambah bablas. Gitu. Jadi lebih destruktif lagi gitu. Kalau nggak punya duit dan nggak bisa ngelola kan ya jelas namanya nggak punya duit, mau ngelola apa? Tapi begitu tidak bisa mengelola dan punya duit, wah parah. Malah jadi kemana-mana, ya itu. Jadi digunakan untuk hal yang bukan merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan semua orang. Oke. Kita pernah baca case ya, saya tepatnya baca case, ada sebuah kampung yang itu tuh kampung miliarder, di mana dapat
uang dari pemerintah itu miliar rupiah. Itulah. Ya. Satu kampung pada beli mobil semua, terus Ya. beberapa bulan atau mungkin hitungan tahun gitu ya, Ya. itu uang yang miliaran tadi, Habis. Smart, itu banyak yang habis. Nah, ini gimana Mas Ryan melihatnya? Ini kan sebenarnya masalah personal ya Mas, atau tadi mereka tidak punya perencanaan, jadi kaget gitu. Iya. Gimana, Mas? Kejadiannya adalah karena tidak bisa membedakan mana aset produktif, mana konsumtif. Tidak tahu, bedanya tidak tahu. Nah, jadi orang berpikir bahwa, dan dia mencoba untuk tidak bisa menunda kesenangan. Kenapa? Gini, orang kalau beli mobil mewah dengan punya uang, apa yang dia rasakan? Orang kaya. Ada mindset bahwa memiliki mobil mewah adalah orang kaya. Padahal, berapa banyak orang kaya yang beneran memiliki mobil itu sesuai dengan levelnya? Sedikit. Biasanya orang itu menaikkan levelnya lebih agar terasa kaya aja. Karena jelas, orang kalau misalnya pakai mobil 2 pintu, ya kan, mobilnya ceper, itu orang kaya. Ada mindset-mindset seperti itu yang tertanam di masyarakat kita. Oke. Sama seperti kalau minggu lalu saya, kalau nggak salah nanya ke Mas William juga, kalau ada orang pakai baju jas warna putih, bawa stetoskop, maka dia adalah seorang dokter. Kan belum tentu. Ada sesuatu stempel yang ditempel dengan aset-aset tertentu yang dianggap jadi orang kaya. Nah, ini yang terjadi nih. Kenapa mereka pertama kali terima duit, dia beli mobil? Kenapa? Dia selama ini sudah capek dibilang orang susah. Dia mau mencari jalan singkat agar dia terasa menjadi orang kaya. Dia belilah aset-aset yang memang dianggap kalau punya aset itu menjadi orang kaya. Padahal habis itu dia masalah selanjutnya dengan beli mobil yang mewah. STNK-nya bermasalah karena tidak mampu bayar. Ya kan, perpanjang BPKB 5 tahun yang boro-boro dipikirin. Beli bensinnya ternyata boros. Ya dong. Karena CC-nya besar. Iya, mana mobil sport mau disamai dengan mobil city car kan nggak mungkin. Ya kan, kelas bensinnya oktannya beda. Ya kan, servisnya jangan mikir asuransinya. Jadi tidak pernah pemikiran perencanaan belakangnya dalam apa yang dimiliki, maka ya dia terjebak dengan sesuatu yang kelihatannya produktif padahal konsumtif. Dan mereka memajukan kesenangan mereka. Jadi ketika kita ingin menjadi orang kaya, sebenarnya bukan kita itu cari uangnya dulu, tapi berpikir bagaimana caranya orang kaya itu berpikir. Think and grow rich ya, Napoleon Hill. Jadi kita masih tahu sebenarnya kenapa orang kaya itu apa bedanya sama kita. Makanya sama. Ya kan? Oh, hokinya beda. Bukan. Menurut saya bukan hokinya. Karena ada cara-cara dia berpikir yang membuat dia akhirnya menjadi orang kaya. Banyak orang yang diberi kesempatan untuk punya uang banyak, tapi uangnya bablas dan hilang. Ya karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya ketika uang itu ada di depan dia, tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Betul. Saya bukan koki, tapi dikasih bahan makanan dengan bahan makanan kualitas terbaik. Atau saya bisa meracik dan memasaknya menjadi makanan yang enak. Nggak jadi. Paling jadi digoreng doang. Ya kan, cemplungin minyak. Even saya juga nggak tahu minyaknya duluan, apa saya masukin minyaknya dulu, apa saya masukin dagingnya dulu, atau masukin bahannya dulu, saya nggak tahu. Karena kan ada bahan makanan yang harus dimasukin lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Atau taruh paling akhir. Kenapa kalau dia duluan, dia gosong duluan? Nah, seperti itu juga sama ketika kita bicara mengenai uang. Uang itu cuma bahan untuk dimasak menjadi apa? Jadi gosong, ya udah hilang uang. Hilang. Atau jadi makanan yang enak, atau bisa menjadikan sesuatu yang berlanjut terus-menerus. Nah, itulah yang disebut bahan makanannya sebenarnya kayak uang itu loh. Setelah ini kita akan mengetahui tips bagaimana ya ketika kita tiba-tiba dapat uang, atau mungkin ya Anda dapat gaji bulanan, selama ini kok gajinya kemana gitu, nggak jelas gitu. Nanti kita akan hilang sama angin. Mengetahui tipsnya, ya mungkin obrolan di malam hari ini itu sangat bermanfaat sekali Smart Listeners untuk Anda semua yang ingin bergabung. Kami tunggu di YouTube channel karena kami juga sedang live streaming di sana. Kami kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Market Insight. Topik kita adalah bagaimana mengelola keuangan dan aset keluarga. Nah, kita masuk ke tipsnya di malam hari ini, Smart Listeners. Kalau gitu nih, Mas Ren, pertanyaan pertama, ketika kita dapat uang, baik itu gajian, atau mungkin tiba-tiba nih, kita dapat warisan, atau mungkin ada aset yang kita jual, taruhlah tiba-tiba keluarga kita ngambil keputusan, oke, tanah di sana dijual gitu ya, 2M. Nah, apa yang pertama harus dilakukan supaya tadi kita uang tadi aman gitu ya, atau mungkin ya tadi kita masaknya dengan benar gitu. Ya, step pertama nih ya, ketika dapat uang besar yang kita belum pernah terima gitu ya. Oke. Yang pertama, nggak boleh uangnya berkurang. Ayo. Aduh, gimana nih Mas? Kan masih mau enjoy life. Iya. Biasanya akan langsung menguap. Iya, betul. Tiba-tiba semua jadi butuh. Oh. Makanya syarat yang pertama adalah ketika dapat uang yang besar yang belum pernah kita pegang sebelumnya. Syarat pertama, yang di depan kita itu nggak boleh hilang dulu. Bentuknya utuh. Jadi biarkan dulu. Taruh di mana? Taruh aja di tabungan dulu sebentar. Beri waktu agar uang itu mengendap di sana dan kita berasa melihat angkanya. Ini udah mulai psikis nih, jadi mainnya ini psikis nih. Jadi ketika kita terima uang nih, misalnya belum pernah terima uang 100 juta, tiba-tiba terima 100 juta. Dari rezeki apapun, dari kerja apapun, whatever. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh dulu, taruh dulu. Masukin ke rekening, sampai kita bisa baca. Ada 100 juta. Lihat dulu uangnya 100 juta. Nah, dari uang 100 juta itu kalau dilihat beberapa kali, muncul rasa sayang. Kalau nggak ada muncul rasa sayang, bablas hilang terus barang uangnya. Begitu sudah muncul rasa sayang, baru kita pikirin, gimana ya caranya agar uang ini bisa berkembang. Jadi pertama itu, ini pengalaman saya juga. Gitu. Jadi ketika saya mendapati sebuah level baru dalam apa yang saya terima, itu saya paksakan dulu untuk dia mengendap, melihat, saya bisa melihat. Saya feel dulu,
gila gue dapet loh, ini belum pernah loh seumur hidup saya. Jadi ada rasa sayang gitu, ada koneksi nih dengan apa yang dilihat. Oke. Ya kan? Oke. Habis itu mulai mikirnya yang kedua. Bagaimana caranya uang yang ada di depan saya ini itu nilainya nggak berkurang, uangnya nggak berkurang, tapi bertambah. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena setiap orang itu saya punya suatu wisdom, sesuatu hal yang baru yang meyakini bahwa setiap orang itu punya tempat investasi yang berbeda sesuai dengan pengalaman kesukaannya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan semua itu investasi reksadana ya, Bang. Investasi harus deposito. Nggak bisa sama. Tapi biasanya semakin orang itu punya pengalaman, tingkat dia menerima risiko itu semakin tinggi. Oke. Nah, lalu mulailah coba cari dulu referensi. Hati-hati nih, ketika punya duit dan semua orang tahu Anda punya duit, sebenarnya kamu punya duit, maka semua orang tiba-tiba akan baik kepada kamu dan menawarkan berbagai macam hal-hal yang begitu menjanjikan. Waduh, pokoknya bisa datang ke rumah lah, mulai nawarin tiba-tiba nggak peluang usaha lah, ya kan. Nah, kita harus tahu ada hukum di sini. Makin tinggi yang namanya peluang keuntungan yang diterima, maka makin besar pasti risikonya. Oke. Ini kita mulai dari sesuatu yang nggak straight to the point. Investasi di mana sih? Nggak, itu terlalu mau buru-buru. Ya, jadi kita mulai dulu bahwa ketika kita sudah berhasil mengamankan dan otak kita dalam satu frekuensi bahwa gimana caranya uang yang ada di depan saya ini nilainya harus tumbuh. Dan ternyata orang sekitar kita tahu, semua orang sekitar kita tiba-tiba jadi ahli keuangan. Beli ruko lah, minggu depan naik. Ini loh ada penawaran nih, koperasi. Ya, bunganya 18% 1 bulan. Loh ini loh, robot sakti, seminggu 4%. Semuanya orang tiba-tiba ahli. Bisa datang ke rumah kita dan baik-baikin kita. Nah, prinsip dasarnya yang perlu diambil dari semua kegiatan-kegiatan yang mau menjanjikan keuntungan itu adalah pasti sesuatu yang resikonya tinggi, ya untung yang tinggi akan menghasilkan risiko yang tinggi. Nah, tapi langsung coret yang memberikan janji untung tinggi tapi nggak ada resikonya. Jadi kita berusaha untuk memfilter dulu nih. Oke, ulang sekali lagi ya. Di listing yang resikonya tinggi, yang untungnya katanya tinggi, itu resikonya tinggi. Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak, ini untungnya tinggi, resikonya kecil, enggak. Enggak, itu dan enggak. Itu enggak. Kalau mau bikin jadi untungnya tinggi, resikonya mengecil, itu adalah dengan punya pengalaman jawabannya. Coba nyetir mobil Formula 1, yang baru kemarin belajar nyetir sama yang sudah biasa nyetir Formula 1. Kemungkinan nabraknya yang mana? Ya, yang jelas yang sudah biasa nyetir Formula 1. Padahal sama-sama kenceng. Mobilnya nggak pernah berubah. Kenceng tetap kenceng. Tapi yang membuat resikonya berkurang adalah pengalaman kita. Jadi sama, untungnya tinggi, resikonya berkurang kalau punya pengalaman. Kan sekarang baru terima duit, mau selalu tiba-tiba punya pengalaman kan nggak masuk akal. Betul. Jadi asumsinya adalah kalau ada yang ngasih bilang untungnya tinggi dan risikonya rendah, bisa jadi karena dia yang ngerjain. Tapi kalau kita yang ngerjain, bisa beda tuh. Nah, coretlah semua yang bilang untungnya tinggi nggak ada risikonya, pasti nipu. Ya, udah coret aja dah. Blacklist. Ya, udah, coret aja. Seorang-orangnya juga boleh coret. Kenapa? Karena biasanya dia akan selalu mengulang pola yang sama. Orang yang selalu bermain di untung besar nggak ada risikonya, sebenarnya 4L, lu lagi. Nah, darahnya money game terus seumur hidup. Dia memang sudah menikmati model kayak begitu. Dapat, kabur, hit and run terus. Kalau memang tidak cocok dan tidak ingin menjadi pelaku yang seperti itu, udah, pinggirin orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena kita harus memfilter nih orang-orangnya. Oke? Sudah dapat? Yang selanjutnya, ini tipsnya adalah pasti ada orang di sekitar kita yang punya rekam jejak dia lebih berhasil. Atau dia memang sudah lama jadi orang yang dianggap punya uang. Dia udah duluan lah boleh dibilang. Cobalah untuk mencari referensi dari orang-orang seperti ini. Belajar dari dia. Kalau dia nggak mau ngajarin, jadilah pembantu dia sekalipun nggak apa-apa.
Kenapa? Karena kita bisa belajar sesuatu apa yang dia lakukan. Kita bisa belajar sesuatu dari apa yang dia lakukan. Betul. Perlu diulang nih stepnya. Silakan. Jangan lupa ya. Yang pertama kali harus dilakukan, hadepin dulu. Buat itu terlihat agar menjadi kaya. Jangan langsung euforia ya. Oh, kalau belum masuk rekening aja kadang-kadang sudah dibuat potong hutang, potong ini, potong itu, ini itu. Masuk rekening hilang. Ya. Lalu step selanjutnya itu mulailah kita listing. Apa sih yang ada dalam sekitar kita? Karena pasti tiba-tiba kita melihat sesuatu. Nanti kita pegang punya duit itu tiba-tiba melihat sesuatu yang kita belum lihat sebelumnya kok. Nah, yang menjanjikan keuntungan tinggi, niscaya risikonya tinggi. Tapi kalau penawarannya untungnya tinggi, risikonya rendah, ini biasanya harus dengan sesuatu yang pengalaman. Sama loh kalau main gulat ya kan, makanya sebenarnya don't try this at home. Kenapa ya? Kalau di tempat gulatnya bener ya, melintir-melintir akrobat cedera sedikit. Kita di rumah melintir-melintir ya, masuk rumah sakit patah tulang patah leher, betul nggak? Kenapa? Karena nggak experience people di situ. Nggak well trained kok mau ikut latihan model kayak begitu kan nggak masuk akal. Yes. Nah lalu sortir orang-orang bermasalah. Ya sortir orang-orang yang masalah. Pokoknya yang aman luar biasa nggak ada risikonya. Jadi kadang-kadang kurang ajar orang kayak gini. Dia bisa bilang kalau gitu coba kamu yang definisikan risikonya. Memang sudah didesain untuk tidak ada risikonya. Kenapa? Emang tindakannya mau nipu. Tapi girin yang kayak gini. Baru habis itu coba cari adalah rekam jejak orang yang di sekitar kita yang mungkin punya keberhasilan. Kita cuma cari tahu sebenarnya dia apa. Nah, setiap orang pasti punya pathway keberhasilan yang beda-beda dari mana dan mana. Nah, dari situ, oh ya berarti saya itu mungkin cocoknya sama yang ini. Nah, biasa yang penawaran ini cocokkan dengan orang yang sudah punya rekam jejak keberhasilan. Ya udah, kita mulailah spending investasi dari uang tersebut dengan keinginan dasar adalah ingin agar uang ini bertahan dan tumbuh. Nah, baru kita bisa mulai menyusun dengan baik. Biasanya itu yang saya coba untuk bukan saya coba ya, saya lakukan itu dulu dan setiap step by step dalam level-level keuangan yang saya dapatkan itu juga saya lakukan seperti itu. Kenapa? Orang 100 juta akan beda dengan 1 miliar. Betul. Pasti nggak bisa disamain. Masih ingat cerita minggu lalu Mas William ketika saya bilang cari untung 1 juta jadi 1 juta bisa gampang. Nggak gampang ya 10 miliar jadi 10 miliar. Betul. Padahal sama-sama 100%. Loh kenapa? Loh ya karena memang levelnya beda. Nggak mungkin dong petinju kelas dulu suruh lawan Mike Tyson petinju kelas berat. Mau mukul apanya ya tetap nggak bisa. Masa ototnya beda. Berat badannya beda. Nggak mungkin disamakan. Seperti itu. Wah, di sesi ini saya jadi deg-degan gitu ya. Udah ngebayangin ada uang 1 miliar gitu, 100 juta yang mendadak gitu ya. Kayak ngelolanya gimana gitu ya. Tapi dengan tips di sesi ini Anda tentunya sudah mulai sadar gitu ya bahwa ketika Anda mendapatkan rezeki yang tiba-tiba besar gitu, tadi tipsnya sudah disampaikan oleh Mas Ryan supaya lebih bijak dan uangnya itu kita masak dengan benar ya Mas, dan kita menikmatinya juga dengan enak gitu ya. Dan untuk Anda semua yang ingin bergabung masih ada satu sesi lagi, silakan ke YouTube channel. Dan Anda yang mendengarkan kami di 6 kota, Anda sedang mendengarkan Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Market Insight. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir. Ini malam hari ini obrolannya daging semua, Smart Listeners. Tips-tipsnya bermanfaat untuk Anda sekeluarga, kemudian yang masih single juga, supaya lebih prepare ya ke depannya. Nah, Mas Ryan, kalau tadi kan sebelumnya kita ngebayanginnya udah kemana-mana gitu ya, uang 1 miliar atau uang besar gitu ya. Nah, kalau belum sampai ke sana, Mas, misalnya aja ya gajinya masih ya standar gitu ya, UMR, kemudian, nah ini apa yang harus dilakukan, Mas, persiapannya kira-kira? Iya, jadi justru sebenarnya tugas seseorang itu ketika dia belum dapat uangnya itu sebenarnya lebih gampang daripada dia tiba-tiba dapat uangnya. Oke. Godaannya lebih besar, orang sudah terima uang loh, jangan lupa. Jadi saya sendiri, saya bersyukur bahwa saya walaupun saya diberikan pendidikan yang cukup oleh orang tua saya, artinya orang tua saya memberikan pendidikan sampai saya boleh menyelesaikan S1 saya, lalu saya juga boleh memilih S2 saya sendiri, lalu saya juga melanjutkan, saya belajar banyak hal di dalam kehidupan saya, dan saya lebih kepada apa yang saya ceritakan pada setiap kali siaran itu sebenarnya adalah dari pengalaman-pengalaman hidup saya. Saya itu kadang tidak berani menceritakan kalau saya belum mengalami. Karena apa? Karena pada akhirnya teori adalah teori, tapi melakukan adalah sesuatu cerita yang berbeda daripada teori tersebut. Seringkali teori sama prakteknya jalannya bisa belok ke kiri sama ke kanan. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita itu dalam fasenya, ada dua fase yang tadi sudah memiliki uang 100 juta secara nggak sengaja, atau ternyata anaknya tiba-tiba sukses tapi dia masih belum bisa mengelola, terus kita menerima uang itu, kita jadi lebih, harusnya kalau orang tua yang benar itu lebih beban moral. Ya dong, anaknya sukses, dititipin, aduh saya belum bisa ngelola nih, bisa loh kejadian begitu. Ini kan sebenarnya sedikit seperti Farel, seperti Baim, itu kan terjadi seperti itu. Dan juga seperti yang TKI juga kejadian seperti itu. Dia fokus dengan kerja, dia minta orang lain sebenarnya tolong dong, kelolain dengan baik. Itu tugas yang jauh lebih berat. Sesi 3 itu jauh lebih berat. Nah sekarang, namanya sesi persiapan siapa tahu nanti. Dan pastinya kita punya harapan adalah, saya pasti akan sampai sana. Bagaimana saya bisa mencapai sebuah level finansial yang saya inginkan, atau yang keluarga saya harapkan? Ya jawabannya adalah bagaimana membangun fondasi finansial yang baik. Kembali lagi, sebenarnya yang sesi keempat ini adalah 101-nya lah, boleh bilang basic daripada perencanaan keuangan pribadi dan perencanaan keuangan keluarga. Nah, bagaimana bicara mengenai perencanaan? Kita memahami dulu bahwa ada yang namanya uang yang didapat. Pasti akan ada uang yang keluar. Ya. Uang yang didapat itu
adalah dari mana dulu. Kalau dari yang namanya kita kerja, kita dapat uang, itu berarti disebut active income. Goals-nya dari semua orang sebenarnya harapannya adalah bagaimana uang yang didapat bukan dari dia kerja, tapi dari aset yang bekerja buat dia. Itu goals akhir tuh. Nah sekarang ketika kita uang yang kita dapat, kita harus tahu berapa uang yang kita keluarin. Kita tahu posisinya nih yang bagus dan membuat kita sampai pada sebuah level finansial selanjutnya. Kalau uang yang kita dapat lebih besar daripada uang yang kita keluarin. Ya. Saya kepengen punya tabungan 100 juta. Saya bulan ini terima 10 juta. Saya keluar 10 juta. Kapan nyampe 100 jutanya simpanan? Kan nggak mungkin. Saya punya uang 20 juta. Pengeluaran saya 10 juta. Berarti saya bisa simpan 10 juta. Berarti 10 bulan lagi, saya kan punya uang simpanan 100 juta. Teorinya kan begitu, benar nggak? Betul. Makanya bagaimana caranya mencapai sebuah level finansial yang diharapkan? Berarti kalau kita mulainya bukan dari yang kaget tiba-tiba kita harus kelola, ya memang harus dari awal. Piawainya mengetahui pendapatan dengan pengeluaran ini gimana. Skornya nih. Kalau setara, pasti akan masalah kemudian hari. Kenapa? Pengeluaran naik lebih kencang daripada pendapatan loh. Kalau minus Mas gimana? Nah ini yang mau ceritakan. Kalau minus, pertanyaannya adalah kita sudah sadar nih. Kalau minus pasti sadar. Bukan tanpa sadar. Kenapa? Yang namanya minus pasti apa namanya? Dia pasti akan nombok dong dari tempat lain. Nomboknya dari mana? Minjem uang keluarga atau minjem pinjol, minjem KTM, minjem kartu kredit kan? Ini kan hutangnya membesar. Kalau hutang membesar ya otomatis dia tidak bisa menyelesaikan dengan pendapatan selanjutnya. Misal contohnya, bulan ini pendapatan 100, pengeluaran 120. Berarti kan 20-nya minjem. Ya. Nah, 20-nya minjem. Berarti kan bulan depan dia dapat 100, keluar lagi 120. Pinjamannya jadi 40 loh. Nah, berarti pertanyaannya adalah, kenapa 120? Berarti kalau ada 120-nya, ya harus didefinisikan apakah itu sudah cukup hemat. Ada yang bisa dipotong agar setidaknya menuju 100 dulu. Baru kalau bisa di bawah 100. Dan kalau sampai tidak bisa setelah dihemat, ya berarti harus mencari pendapatan yang lebih besar. Biasanya orang potong kompas, nggak mau menghemat, tapi dia cari pendapatan lebih besar. Menurut saya, itu salah. Loh kok salah? Bagus dong, orang kerja lebih keras. Nanti dulu, jangan lupa, saya terima 100, kurang, saya masih cari jadi 200. Berarti kan saya mendobelkan pekerjaan saya untuk mendapatkan double income-nya kan? Jangan lupa, double pekerjaannya itu double masalah loh. Iya dong, kerja satu masalah, kerja dua berarti 2 masalah dong. Ya kan? Dan 2 energi habis dong. Kerjanya habis siang, dapat 1. Malam, dapat 2. Ya berarti kan energi habis, waktu habis. Ya kan? Dapatnya double, berarti masalahnya double. Sudah pasti. Bahkan mungkin masalahnya triple. Bisa jadi tenaganya habis triple, bukan double. Makanya tidak pernah disarankan menurut saya, kembali lagi, setiap suatu pengetahuan investasi itu bukan 1 tambah 1, 2. Menurut saya yang benar adalah kalau ternyata saya tahu ini 100, saya keluar 120. Saya harus tekan dulu di bawah 100. Bukan saya dengan cara tiba-tiba, saya cari kerjaan biar jadi 120. Menurut saya nggak begitu cara mainnya. Kenapa? Karena saya akan selalu menambah risiko baru dalam hidup saya. Dan itu menurut saya bukan sesuatu yang baik. Jadi awalnya itu justru mulainya dari sana. Agar apa? Ya agar mencapai satu level simpanan yang kita maksud. Gitu. Jadi jangan khawatir ya mungkin penghasilannya masih ya sesuai gitu ya atau secukupnya. Ini Anda justru dari situlah Anda bisa memulai untuk mengelola keuangan dengan baik, smart listeners. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin Anda harapkan. Kalau mau beli rumah atau kendaraan. Nah ini gimana nih Mas? Kalau misalnya smart listeners yang mungkin penghasilannya ya rata-rata lah ya. Saya nggak bisa sebut angka. Tapi punya keinginan ingin membeli mobil atau rumah. Nah mungkin sebelum closing Mas, di 1 menit silakan Mas Ryan. Ya, jadi pertama gini ya, kalau kita tuh namanya kepengin punya sesuatu tuh tidak salah. Wajar banget gitu ya. Masa dalam hidup nggak punya tujuan hidup itu kan aneh banget ya kan. Kenapa pergi ya? Karena saya nggak ada tujuan. Oh itu makanya bingung mau kemana juga nggak tahu nih. Itu yang lebih bahaya justru. Nah, jadi
Iya bagus ya. Pengeluaran terbesar dalam hidup ya dari apa yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah punya properti untuk ditinggali. Ya orang mungkin sebutnya rumah. Yang kedua adalah punya kendaraan. Yang ketiga itu adalah menikah dan turunannya dari menikah. Ini adalah pengeluaran terbesar dari hidup. Yang pertama adalah rumah. Yang kedua adalah kendaraan atau alat akomodasi transportasi. Lalu yang ketiga itu adalah menikah dan turunannya. Kalau dilihat yang mana yang lebih besar, maka yang paling ringan itu adalah kendaraan biasanya. Lalu setelah itu ini rumah dan juga rumah dengan menikah dan turunannya. Ini sebenarnya sama-sama berimbang beratnya. Kenapa? Karena semakin banyak anak, maka rumahnya akan membesar. Ya kan? Dan semakin banyak yang ditanggung, maka juga akan semakin besar propertinya. Tapi ada satu yang orang juga suka lupa. Yaitu adalah yang terakhir, namanya adalah kondisi ketika dia tidak lagi bekerja, itu juga menjadi suatu pengeluaran terbesar dalam hidup. Emang ada orang yang bekerja sampai mati? Kalau ditanya dari jauh hari, pasti nggak mau. Tapi kenapa banyak orang yang kerja terus sampai akhir hayatnya? Ya karena dia tidak pernah merencanakan, dan yang kedua, dia kurang terus untuk mencapai level tersebut. Makanya tidak pernah sampai yang namanya dia itu tidak bekerja tapi punya uang. Nah, jadi 4 ini sebenarnya, kalau kita tahu, berarti kita udah ngerti bahwa 4 ini harus kita patahkan di kemudian hari. Berarti kita mau mulai apa? Harusnya mulai dihitung. Rumah yang kayak apa yang saya mau? Mobil apa yang saya mau? Tapi banyak orang yang begini, nggak usah dihitung lah, masih jauh. Ya jauh terus dong, kapan deketnya? Nggak usah dihitung lah, saya nggak akan punya. Tapi pengen. Sebenarnya pengen apa nggak pengen nih? Kan lucu. Dia nggak berani melihat kenyataan hidup bahwa itu sulit. Ya, sulit umur hidup, orang nggak pernah tahu kok kesulitan seperti apa yang dihadapi dengan pas. Tapi dengan angka, saya tiba-tiba tahu, rumah, mobil, kelas yang saya mau yang ini, 250 juta. Gimana caranya saya punya 250 juta ya? Ya. Bagaimana nih saya berinvestasi agar saya dapat 250 juta? Saya harus kerja apa biar saya bisa dapat 250 juta? Kadang-kadang orang nggak apa-apa, semuanya dicicil. Ya boleh juga, tapi akhirnya kan ngutang tidak salah. Tapi kalau kita itu sebenarnya tidak mampu ngutang, nggak mampu membayar. Banyak orang itu nyicil karena sebenarnya dia sudah tahu membeli tunai nggak mampu, nyicil pun dia paksa. Jadi sebenarnya dia ini sudah double bermasalah. Nah itu dia lakukan, ya berarti dia sudah menyandera dirinya untuk tidak memiliki masa depan. Loh, kok bisa menyandera diri untuk tidak punya masa depan? Loh iya, dengan semakin banyaknya cicilan, kita semakin tidak berani mengambil risiko apapun dalam hidup. Semakin tidak berani mengambil risiko dalam hidup, berarti kita akan melewatkan kesempatan yang banyak dalam hidup. Kenapa? Kesempatan akan datang risikonya. Saya mau dapat kerjaan baru, tapi saya takut karena cicilan saya masih banyak, dan saya kalau pindah, saya takutnya ini belum tentu bertahan lama, tapi gajinya double. Berani diambil? Nggak berani, kenapa? Dia takut. Gitu. Semakin dia punya tanggungan hidup semakin banyak, dia semakin susah untuk mengambil sebuah peluang baru yang ada dalam hidup dia. Ya akhirnya ya jalan saja terus. Makanya bagus buat yang memang belum punya apa-apa itu mulai sadar, ternyata ada 4 ya. Saya kira cuma 3. Bisa jadi dia pikir 2, punya rumah, punya kendaraan. Dia lupa nih bahwa yang naik pengeluaran terbesar juga ini namanya, ya apa namanya? Ya ini, menikah. Ya, belum resepsi. Belum tinggalnya. Belum istrinya. Belum menanggung anaknya. Kalau 1, kalau 2. Anak 1, 2, memangnya cuma buat makannya doang. Enggak loh, buat kesehatannya. Buat sekolahnya. Buat jenjang pendidikan lebih tinggi. Juga mungkin kalau misalnya, kalau laki mungkin perlu ya, orang tua harus membiayai juga untuk dia pergi sampai dengan keluar dari rumah sampai dia menikah. Itu biayanya berapa puluhan tahun, 18 tahun bisa jadi. Kalau anaknya pintar, sekolahnya naik terus. Kalau anaknya pas dapat yang belet, berapa kali itu naik kelasnya. Tapi kan kita harus melihat hal itu secara normal. Jangan bilang, enggak lah saya mah jauh dari itu. Ya jauh terus, nggak tahu kejadian. Wah, tips yang sangat bermanfaat disampaikan oleh Mas Ryan, sekaligus juga menjadi evaluasi untuk kita bagaimana cara kita memperlakukan uang kita dan merencanakan ke depannya untuk tadi ya ada mulai dari rumah, mobil dan lain-lain, dengan ya menyadari kita supaya
kita juga sadar bahwa uang itu juga penting dan sulit untuk didapat salah satunya ya Mas, karena butuh kerja ya Mas. Ya, kalau kita bilang susah, kita akan susah terus. Tapi kita bagaimana berpikir bahwa bagaimana kita itu bisa berteman. Berteman, betul. Ya, Jangan nanti susah beneran. Jangan, kita nggak boleh takut. Pasti kita punya cara kok. Dan sebenarnya itu pasti ada caranya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena orang lain mungkin bisa dapat lebih mudah dari kita. Why? Pertanyaan gitu. Berteman ya, sehingga Anda bisa lebih wise dalam memperlakukan uang tadi. Mas Ryan, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Smart Listeners, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Ketik saja Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Selamat malam. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.